Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin itu harus mampu dan terampil mengungkit dan mengembangkan untuk mempengaruhi para anggota organisasinya tersebut secara positif, yang mana untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Nah, kualitas dan kapabilitas anggota organisasi itu mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan peluang perilaku organisasi. Kemudian menjadi pertimbangan bagi pemimpin organisasi untuk merancang strategi perilaku yang sesuai dengan karakteristik organisasi, di mana pemimpin dan anggota tersebut menjadi bagian penting dari organisasi. Perilaku organisasi itu dipengaruhi oleh ciri dan karakter setiap organisasi dan akan ditentukan dari perilaku manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, namun banyak tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para manajer maupun pimpinan untuk menggunakan konsep perilaku organisasi. Nah, apa saja dan tantangan dan peluang tersebut? Yaitu yang pertama mengenai keanekaragaman tenaga kerja. Nah, keanekaragaman tenaga kerja ini diartikan bahwa organisasi menjadi lebih heterogen dalam bentuk jenis kelamin, kesukaan, dan kebangsaannya. Setiap individu itu pada dasarnya memiliki perbedaan karakteristik kepribadian, misalnya kecerdasan intelijen, kecerdasan emosional, dan sebagainya, sikap, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu produktivitas dan kualitas. Produktivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari tujuan masing-masing organisasi. Misalnya organisasi profit, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi pendidikan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan berbagai organisasi lainnya. Nah, jadi produktivitas ini dipengaruhi oleh knowledge, skill, abilities, dan behavior. Oleh karena itu, semakin produktif seseorang, maka semakin tinggi keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga yaitu kekurangan keterampilan. Keterampilan di sini yang dimiliki seorang karyawan dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting, yang mana jika tidak ada keterampilan yang dimiliki, maka organisasi tersebut akan berjalan di tempat saja tanpa adanya perkembangan. Yang keempat yaitu simulasi inovasi dan perubahan, yang mana perusahaan-perusahaan itu yang ingin sukses harus memelihara dan meningkatkan inovasi serta menguasai seni perubahan. Setiap perusahaan itu harus melakukan langkah-langkah tersebut agar tidak mengalami kebangkrutan. Nah, keberhasilan tersebut akan diperoleh oleh perusahaan maupun lembaga organisasi yang dapat mempertahankan fleksibilitas, meningkatkan kualitas secara terus-menerus, dan mengalahkan saingan di pasaran dengan produk dan jasa yang inovatif secara konstan. Nah, yang kelima yaitu kekurangan perilaku etis. Perilaku etis itu saat ini banyak dihadapi oleh karyawan di berbagai perusahaan. Nah, di mana dituntut untuk menetapkan tingkah laku yang benar atau yang salah. Cara yang dipakai pimpinan dan para manajer untuk masalah perilaku etis ini antara lain dengan menegakkan perilaku etis pada diri mereka, kemudian menulis dan membagikan kode etik sebagai pedoman bagi pendidik, tenaga pendidik, dan karyawan dalam melewati dilema etis tersebut, menawarkan seminar, lokakarya, menyediakan penasihat dalam organisasi pendidikan ataupun perusahaan yang dapat dihubungkan untuk membantu menangani isu-isu etis yang mengandung
perilaku jujur, objektif, adil, dan memanusiakan manusia. Nah, sekian presentasi pemaparan materi mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.